Judul skripsimu kan penerapan Lantala kurung buka layanan tanpa lama bagi kepuasan masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Itu judulmu. Kritik saya yang pertama adalah kata Lantala nggak perlu dicantumkan. Jadi langsung aja penerapan layanan tanpa lama, itu sebuah nama kan, bagi kepuasan masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dan nggak usah pakai tanda petik di sininya. Kalau mau pakai tanda petik nanti pas namanya itu. Jadi penerapan layanan tanpa lama dikasih tanda petik. Ini untuk menunjukkan bahwa ini nama ya. Jadi penerapan layanan tanpa lama bagi masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kepuasan nggak usah ditulis kata kepuasan. Jadi kemudian di atasnya itu proposal penelitian. Jadi proposal penelitiannya di sini, bukan di sini. Jadi proposal penelitian penerapan layanan tanpa lama dengan tanda kutip ya di sini. Layanan tanpa lamanya dikasih tanda. Ini menunjukkan bahwa ini nama bagi masyarakat, nggak usah pakai kata kepuasan, bagi masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Nah, nanti kepuasannya di mana? Nanti kepuasannya masuk di teori. Itu yang pertama, kritik pertamanya itu. Terus kemudian jangan gunakan interview guide ya, nanti kalau pas bikin metode penelitiannya itu kan ada alat untuk mendapatkan data itu. Kalau pas yang data primer jangan gunakan interview guide tapi gunakan kuesioner terbuka ya. Kenapa ini saya ingatkan? Karena kan kemarin saya kasih contoh proposal saya. Proposal saya kan karena saya peneliti tingkat lanjut, interview guide. Kalau kamu kan peneliti pemula. Kalau peneliti pemula pakai kuesioner terbuka. Karena kalau peneliti tingkat lanjut itu cuma 5 poin, dia bisa kembangkan jadi sekian banyak poin. Tapi kalau peneliti pemula, dikhawatirkan kamu nggak mampu mengembangkan sehingga kemudian nanti macet datanya di lapangan. Kemudian nanti kuesioner terbukanya saya periksa apakah kuesioner terbukanya itu sudah memenuhi syarat untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian gitu ya. Itu. Terus daftar isi nanti disesuaikan karena saya minta proposalmu nanti terdiri dari 3 bab. Nanti lihat contoh yang saya posting di WA Group ya. Proposal ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 ini tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Nanti ini disesuaikan. Itu hampir semua halaman saya lipat. Terus kemudian ini nanti bab 1 pendahuluan, kasih judul. Terus kemudian ini redaksi kalimat. Jadi kelemahan kamu kan banyak kalimat yang nggak penting yang ditulis gitu. Misalnya ini, dengan adanya inovasi baru di Kantor Pertanahan Kota Surakarta diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan memutus antrian panjang di Kantor Pertanahan. Inovasi pelayanan Lantala ini dapat dijadikan solusi, nggak usah. Jadi langsung aja, ini kan kalimatnya tentang dengan adanya inovasi dan seterusnya. Kemudian langsung ini huruf besar, masyarakat melakukan proses prapendaftaran melalui loket kepada aplikasi untuk tanahku. Jadi ini bicaranya langsung ke inovasi ini. Sama nanti semua diperiksa aja, dibaca baik-baik. Ini Arifin Uta, Gunawan. Apakah Arifin Uta dan Gunawan ini 2 orang atau 1 orang? Gitu ya. Ini kan ada Arifin Uta, Gunawan. Kalau dia 2 orang berarti pakai dan. Terus kemudian tahun, kalau bisa halaman berapa ditulis. Ini kan 2022 halaman berapa, gitu ya. Terus ini juga kalimat yang nggak perlu, kalimat-kalimat nggak perlu. Di sini selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gitu ya. Jadi perhatikan kalimatnya karena peneliti pemula biasanya kalimatnya kacau. Nah, ini juga nanti gitu. Pokoknya, terus kemudian ini rumusan masalah 1. Kritiknya adalah kenapa harus pakai huruf besar, B besar, P besar, I besar, nggak usah. Jadi bagaimana ini P-nya kecil, bagaimana penerapan inovasi I-nya kecil. Nah baru karena ini nama layanan tanpa lama itu pakai besar kecil, L-nya besar, T-nya besar, L-nya besar gitu ya. Itu karena dia kan nama di Kota Surakarta. Terus kemudian di sini kan faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dibalik, apanya duluan, kan kalimatnya begitu tuh, apa, bagaimana, mengapa, siapa, apanya duluan, apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan layanan tanpa lama. Terus ini sama, nggak usah pakai huruf besar, nih R-nya besar, M-nya hobi sekali pakai huruf besar. Itu kemudian
bagaimana penerapan. Ini tadi lupa nggak ditulis. Ini kan bagaimana respon, jadi bagaimana penerapan. Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan layanan tanpa lama di kantor pertanahan Kota Surakarta. Kemudian yang tujuannya menyesuaikan ya, kalau yang ini sudah direvisi berarti tujuannya untuk mengetahui yang diulang. Sesuaikan dengan perumusan masalah. Terus kemudian manfaat penelitian, manfaat akademis sebagai referensi bagi sekolah tinggi pertanahan nasional. Terus kemudian manfaat praktis sebagai masukan, kan banyak, sebagai salah satu dasar, itu kayak perintah, sebagai masukan bagi Kementerian ATR BPN, sama ini juga sebagai masukan bagi kantor pertanahan. Yang belum itu yang buat kamu, manfaat praktis buat kamu nanti ditambahkan. Manfaat buat peneliti apa? Kan untuk memenuhi persyaratan diploma 4 nanti ditambah ya. Ini kan udah direkam ya, walaupun nggak saya tulis tapi ada di situ. Nah, terus kemudian ini stop, selesai, masuk ke bab 2. Jadi nanti bab 2 tinjauan pustaka, kerangka teoritis sama kerangka pemikiran toh. Nah, kerangka teoritisnya ini inovasi pelayanan publik. Ini nggak penting, ini kalimat segini banyaknya. Ini kebiasaan, mungkin kamu mencontoh skripsinya orang hukum. Kalau orang hukum apa-apa kan undang-undang, kamu kan metodenya kualitatif toh. Nah, maka nggak usah pakai awalan itu, langsung aja Dedi tahun sekian halaman sekian mengatakan, nah inovasi adalah bla 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 gitu toh, nanti mainnya dari situ. Nanti dilihat ya yang kalimat-kalimat hukum yang nggak penting dibuang aja. Itu kemudian langsung ini menurut Muluk tahun berapa, halaman berapa, tulis. Muluk kurung buka tahun sekian, halaman sekian kurung tutup. Menurut Muluk jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik sebagai berikut gitu. Jadi jangan cuma ini Muluk siapa, jangan-jangan pemuluk tetangga kamu. Ini Muluk pakar tuh tahun berapa, bulan halaman berapa, nanti di data pustaka ditulis bukunya apa atau jurnalnya apa. Ini ada 2008-48 ya. Ini pasti sekitar itu. Terus penerapan inovasi pelayanan pertanahan. Ini nggak penting. Langsung aja punyanya Suwarno ini. Terdapat beberapa alasan pentingnya inovasi di sektor publik, diantaranya Suwarno halaman sekian. Nah ini ini juga banyak sekali yang nggak penting. Itu terus langsung masuk ke sini. Rogers dalam Suwarno tahun halaman sekian terdapat 5 karakteristik inovasi gitu. Sudah oke. Ini juga nggak usah. Faktor pendukung inovasi. Nah, redaksi kalimatnya perbaiki. Kemudian ini oke. Respon masyarakat ini nggak perlu, langsung ini Huta ini silakan ya tentang respon masyarakat. Nah ini kalimatnya kacau balau. Nah nanti kamu baca pelan-pelan ya. Jadi kalau yang sudah saya coret jangan di itu, nanti dibuang aja ini, karena memang nggak nyambung kalimatnya. Nah kalau yang kayak gini saya tambahkan ini sesuai cara pandang gitu ya. Ini kan persepsi dapat juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang direspon manusia sesuai cara pandangnya. Adi tahun 2000 halaman 105. Ini nggak usah, karena nggak nyambung. Dan seterusnya. Oh ini aplikasi sentuh tanahku nggak perlu. Terus dicantumkan di nanti ketika ngomong soal Lantala aja disinggung sedikit, tapi nggak usah dijelaskan begini. Ya, ini kan terlalu detail. Gitu. Kan fokusnya di Lantala tuh. Nah, Lantalanya jangan disingkat, langsung aja layanan tanpa lama. Nanti ininya duluan. Jadi layanan tanpa lama kurung buka, Lantala kurung tutup ya, dibalik gitu ya. Gini, ini kurung buka dibuka, nah di sini dibaliknya di sini. Supaya kamu nanti ngomongnya selalu layanan tanpa lama itu. Jadi semua kata-kata Lantala diganti itu. Jadi nggak perlu Pak yang Lantala itu? Nggak perlu. Tapi di kantornya? Biar aja. Kan ini kan teknik kamu menjelaskan sesuatu, bukan teknik kamu menjelaskan isi kantor kan. Mekanisme permohonan layanan tanpa lama gitu ya, pokoknya diselesaikan. Nah sekarang masuk ke kerangka pemikiran.
untuk bisa nyusun kerangka pemikiran, pertama kan kamu harus buat bagian alirnya dulu toh, baru nanti dari bagian alir diuraikan di sini. Sekarang kita lihat bagian alirnya. Nah ini saya bilang kamu nyontoh orang hukum, nggak perlu pakai undang-undang, langsung aja pelayanan publik. Dan agak besar sedikit ininya tulisannya, pelayanan publik, terus apa nih, pelayanan publik di kantor pertanahan Kota Surakarta, oke. Jadi kan pelayanan publik beraneka ragam, nah sekarang di kantor pertanahan, terus inovasi pelayanan, Lantala, Lantasari, nah sekarang yang kamu bahas yang ini toh, Iya. Oke, terus kemudian ini apa? Petugasnya siapa, penerapannya bagaimana, terus respon masyarakat, terus faktor pendukung, faktor penghambat, sudah oke. Nah sekarang nanti tinggal di sini diuraikan seperti yang ada di gambar ini. Nanti kamu cek lagi. Kalau sudah nyambung berarti oke, kalau belum nyambung disesuaikan. Ini Pak. Terus kemudian ini Pak. Ya. nggak usah, Jadi nanti untuk yang ini Pak, yang ngantar. nggak harus itu. Kamu nggak semua yang dikatakan di sini kan tidak harus diteliti. Iya. Tapi nggak apa-apa, Keterangannya itu ya Pak. nggak usah. Iya. Ini kan ini garis putus Pak, jadi di sini keterangannya tidak diteliti yang Lantasari dan Lantaru. Nggak usah di sini. Kan di sini sudah dibahas. Di sini dibahas. Ini kan hanya gambar. Ini dicantumkan nggak? Nggak usah, udah saya coret. Oh. Terus kemudian gambar itu tradisi orang kuno itu kayak gitu. Jadi ini tetap ditulis di sini. Pak. Ya tetap ditulis begini, biasa aja. Memang kan inovasi pelayanan ada 3, 1, 2, 3, selesai. Soal diteliti nggak diteliti, lihat di sini lah. Oh. Bukan kan diteliti atau tidak diteliti nggak ditentukan oleh gambar ini. Diteliti atau tidak diteliti ditentukan oleh metode penelitianmu dan ditentukan di sini ceritanya itu, gitu. Bukan kemudian karena sudah ditulis begini, nggak usah terlalu kuno itu, gitu ya. Itu. Terus ini dikasih tulisan bagian alir, kan ini bagian alir. Gambar 1, 2 bagian alir kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran bukan kerangka pikiran ya. Nah, sekarang baru masuk ke metode. Nah, metodenya nanti kamu lihat yang contoh saya itu, karena kemudian misalnya format penelitian, ini kamu terlalu banyak omongannya, segini nggak jelas mau ngapain. Format penelitian, tulis saja penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang rinciannya sebagai berikut. Metode penelitian kualitatif adalah terus tulis sumbernya, misalnya Nugroho halaman sekian, apa silakan. Kemudian pendekatan deskriptif adalah itu. Pakai pendekatan deskriptif aja kalau itu lebih aman. Ya. Nanti kamu searching di Google bukunya siapa bisa dikutip, ya. Itu. Paling setengah halaman ini, nggak usah banyak-banyak gini. Gitu ya. Nanti kan ini detailnya di langkah operasionalnya. Yang kayak kamu baru menyebut Lantala dan lain-lain di langkah operasional. Ini kan baru format. Format ya cuma metode sama pendekatan. Terus kemudian lokasi penelitian. Buat alasan. Bukan memberi penjelasan tentang kondisi kantor, ini kan detail tentang kantor, tapi alasannya nggak jelas. Ini loh contohnya, alasan sebagai berikut. 1, kantor pertanahan Kota Surakarta menerapkan layanan tanpa lama, karena itu alasannya tuh. 2, layanan ini mampu memangkas waktu dari 5 hari menjadi 1 jam. Itu kan 2 alasan itu yang menjadi penting. Ini kan detail sekali, nggak usah. Karena orang begitu baca metode, orang pengen tahu kalau ini misalnya ini proposal yang didanai oleh pihak sponsor tuh pengen tahu kira-kira penelitianmu berhasil atau enggak gitu ya. Itu. Berikutnya, karena metode kualitatif, jangan gunakan kata populasi dan sampel. Ini gayanya orang kuantitatif. Itu. Nah, makanya nanti lihat di contoh yang saya berikan. Terus kemudian ini definisi operasional oke, tinggal dirapihkan kalau mungkin kalimatnya ada yang kurang huruf diperbaiki. Nah, ini gaya orang kualitatif. Jadi nanti di huruf D, ya kita dari awal. Kan bab 3 itu kan metode penelitian. A, format penelitian. B, lokasi penelitian. Kemudian C, definisi operasional. Ini untuk mengikat kamu sama pembaca. Nah, kemudian yang D, langkah kerja operasional. Langkah kerja operasionalnya harus sistematis, jangan acak-acakan. Pertama, penetapan informan. Informannya siapa aja. Terus bagaimana informan itu dipilih? Saran saya purposif nanti.
Ya, terus kemudian berapa jumlah informan. Meskipun tidak ditentukan jumlahnya, tapi secara meskipun tidak ada ketentuan tentang berapa jumlah, tapi kamu diizinkan menentukan jumlah, walaupun itu hanya sekedar ancer-ancer, mungkin sekitar 10-15 orang gitu ya, jangan banyak-banyak. Kemudian data yang diperoleh data primer. Nanti data primer ini didukung dengan kuesioner terbuka, tapi nanti itu di sini tulisan kuesionernya, di teknik dan instrumen. Ya. Datanya data primer, apa aja datanya nanti disebut. Datanya yang berhubungan dengan itu. Nanti tulis semampumu, nanti saya koreksi ulang. Terus data sekunder. Terus 4, teknik dan instrumen pengambilan data. Tekniknya misalnya wawancara, instrumennya kuesioner. Gitu. Jadi teknik dan instrumen pengambilan data. Teknik analisis datanya, teknik analisis data kualitatif seperti yang saya sampaikan di buku metodologi yang saya buat itu. Dikutip aja kemudian tulis Nugroho tahun 2020 halaman sekian. Sudah gitu, beres. Ya, jadi nanti ini dilihat mana yang masih bisa digunakan. Ini saya coret karena nggak sesuai dengan gaya kualitatif. Nanti disesuaikan. Jadi kan kadang-kadang ada yang masih bisa dipakai tuh, di copy paste aja ke. Yang penting sistematikanya. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, buku sama jurnal digabung aja, buku, jurnal, website digabung. Jadi nggak perlu dipisah. Jangan, nggak usah. Dan usahakan minimal 20 ya. Nanti kamu cek. Kalau belum 20, usahakan 20. Nanti WA saya di WA grup aja, nggak usah, kan nggak rahasia begini. Misalnya nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Dan kalau perlu nanti saya posting literatur-literatur yang relevan. Kan kemarin sudah saya posting ada sekitar 10 atau berapa tuh ya, literatur yang cocok untuk skripsi yang ada yang berhubungan dengan, nanti kamu pilih, kayaknya untuk punyamu ada 2 di situ literatur yang cocok di WA group ya. Jadi usahakan 20 literaturnya. Ada yang berbahasa asing, misalnya minimal bahasa asingnya 5, yang lainnya bahasa Indonesia ya. Jadi 5 asing, kemudian 15 bahasa Indonesia. Kalau dia berbahasa Korea, Jepang, atau Cina, diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Kan boleh aja gunakan, kan namanya anak sekarang kan hobi Korea. Oke, saya pikir gitu. Kalau untuk yang daftar pustakanya itu, semua yang diambil dalam jurnal itu terus dicantumkan di situ. Kamu lihat contoh yang saya buat. Di proposal yang saya posting di WA group itu kan ada contoh proposal ya. Itu ada contoh daftar pustakanya. Di daftar pustaka saya itu ada sekian banyak itu ada bukunya, ada jurnalnya, ada websitenya. Kamu lihat bagaimana cara menulis jurnal, bagaimana cara menulis website, dan bagaimana cara menulis buku. Ada di situ. Kalau jurnal nanti satu kan ada jurnal IPA, ada judul jurnalnya, kemudian halaman berapa sampai halaman berapa. Kan jurnal itu bisa 100 halaman, kan paling yang artikel itu cuma sekian halaman. Ada tekniknya, jadi kau pelajari contoh itu ya. Oke, apa lagi? Kalau untuk teorinya? Teorinya ditambah, teorinya kan kurang itu. Iya Pak, itu masih. Itu tadi sudah saya di WA group ada 10 literatur. Yang buat kamu ada 2. Kamu pilih di situ yang kira-kira cocok. Ya. Misalnya tentang bagaimana membangun, ini kan ada istilah ini namanya kan community satisfaction. Ada teorinya itu, teori kepuasan masyarakat. Tapi untuk saya jangan dimasukkan di judul kata kepuasan itu, supaya itu tidak jadi ruang tembak buat dosen penguji. Itu masuk di teori tetapi samar di judul. Itu untuk menunjukkan bahwa kamu membahas itu tapi tidak mengandalkan itu. Kamu kan mengandalkannya lantarannya. Gitu. Tapi ada satisfaction teori itu. Community satisfaction theory. Sudah saya posting di WA group. Untuk teori rasionalitas itu? Kamu cari sendiri. Itu masuk apa? Masuk, itu kan tentang bagaimana orang bersikap, tentang respon. Masuk. Makanya saya suruh 20 literatur berapa ini? Paling 8 atau 9 ya. Iya, jadi minimal 20 lah, 5 asing, 15 Indonesia. Begitu. Oke, nanti kalau ada yang bingung-bingung, WA. Gitu ya, dan segera lapor Bu Susi. Oke ya.